Tapi pemuda-pemudi tidak cukup hanya menjadi seniman gagasan. Tapi supply demand yang tadi saya jelaskan, yang saya katakan di awal juga ada keseimbangannya. Konsep ini atau pemikiran ini belum saya lihat nih, belum semua orang pahami. Sehat Kang Rizky? Alhamdulillah sehat. Sabang Suna damang. Alhamdulillah. Awak mah? Kantong kumaha? Wah, eta nu kacau ya. Tahun depan resersi dia kan. Ayo wae gitu segala resersi. Mohon. Takutnya ras Kang, nanti tabungan di luar kan pada diambil. Tapi itu mah kesampingan dulu itu Kang lah. Saya teh kesini teh silaturahmi pengen ngobrolin. Kemarin kan Sumpah Pemuda tuh. Mohon. Kang Rizky kan salah satu tokoh pemuda nih. Ya. Apalagi jadi dewan umur 22 tahun waktu itu kan. Ngorak pisan gitu. Masih balia. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Masa harusnya nongkrong gitar-gitaran dong, ngopi bareng teman-teman, malah ngurusin rakyat ya kan? Masih. Kita kan masih ngopi sama teman-teman masih. Masih ya. Tidak menyampingkan teman-teman lah. Ya. Karena teman-teman juga bagian dari pemuda ya kan? Dan punya hak pilih dia. Ya hak pilih juga. Oh iya pantesan. Aduh. Kang Rizky, Ya. Sumpah Pemuda kemarin sepertinya memang udah banyak orang yang berstatement ya terkait gagasan dan segala rupa. Sumpah Pemuda kemarin juga kata mereka yang berbicara bahwa ini adalah semangat pemuda ya kan. Sedangkan Sumpah Pemuda itu 95 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Nah menurut Kang Rizky sendiri saat ini bagaimana harus memaknai Sumpah Pemuda? Kalau dibuka tadi dengan banyak gagasan dari kalangan pemuda, saya kira memaknai Sumpah Pemuda itu pemuda tidak cukup hanya menjadi seniman gagasan. Saya bilang seniman gagasan karena kalau gagasan kelihatannya banyak gitu. Ide gagasan banyak. Tapi pemuda-pemudi tidak cukup hanya menjadi seniman gagasan. Tapi harus menjadi eksekutornya. Gagasan ide yang dia miliki gitu. Jangan hanya digagas atau di sebatas ide saja. Pencetus tapi doang actionnya gitu. itu justru yang poin pentingnya tuh. Oleh karenanya tadi mengulas sedikit di usia 22 tahun saya action masuk ke dunia politik. Mantap. Karena saya kira sudah saatnya ya pemuda punya dewan, pemuda punya keterwakilan di parlemen. Luar biasa. Terus Kang ngomongin pemuda nih, Sumpah Pemuda sudah lewat. Masyarakat pun mungkin sudah hafal lah bunyi Sumpah Pemuda gitu kan. Poinnya adalah mendarah daging kan nih di mereka gitu kan. Kebanyakan pemuda sekarang nggak mayoritas memang, tapi yang saya lihat beberapa itu mereka masih berpikir untuk nyaman untuk pilihan menjadi seorang pemuda saja, ya kan. Tidak mengambil pilihan-pilihan lain yang banyaknya lebih kepada pribadinya masing-masing gitu. Yang penting mah saya makan besok gitu kan. Yang penting mah inilah, yang penting itu. Nah, ditambah lagi kan kita mau menghadapi bonus demografi nih kan. 2030 katanya sudah kan. Sudah mulai ya. Awalnya 2020 kemarin mungkin ya. Ya, sudah mulai di 2020. Ya, kalau perkiraan para analisis ya sampai 2030 ya. 2030 ya. 2020 sampai 2030. Luar biasa. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Nah, Kang Rizky sendiri ngelihat kayak gitu, sebenarnya masyarakat pemuda ini udah siap belum sih jadi alat demografi ini? Iya. Tadi memaknai Sumpah Pemuda itu kalau kita baca teks mungkin di sini semua hafal, tapi memaknainya memang butuh pendalaman. Betul. Butuh kejernihan hati. Kalau mata hati saya melihat memaknai teks dan momen Sumpah Pemuda itu ialah bagaimana kita justru bisa bergotong royong antar sesama pemuda-pemudi bahkan seluruhnya stakeholder yang terkait akan gagasan ke depan. Justru harus tuh dihindari ego-ego. Ya, betul. Sekarang kita harus sadari bahwasanya kompetisi itu harus kita kesampingkan. Justru yang kita kedepankan adalah kolaborasi.
Dan kalau berkaitan dengan resesi, ini isu nasional ya. Nasional, betul. Isu nasional, kemerosotan ekonomi, dan seterusnya. Berdampak tidak? Pasti berdampak ke Kabupaten Bogor. Tinggal bagaimana pihak Pemkab menyikapi hal tersebut. Karena ketika ada usia produktif ini berlebih, artinya supply ini berlebih, maka demand-nya atau lapangan kerjanya atau ruang untuk berekspresinya juga harus ditambah agar ada keseimbangan. Kalau itu tidak seimbang, maka yang terjadi adalah pengangguran. Pengangguran banyak Ya. Pengangguran yang tidak terkontrol itu bisa berakibat kepada peningkatan tindak kriminalitas. Oleh karenanya, saat-saat krusial ini saya mencoba mendorong di mana APBD Pemkab ini tidak hanya membangun infrastruktur saja, tidak hanya membangun jalan, tidak hanya membangun jembatan, tidak hanya membangun ruang kelas baru, tapi yang lebih penting ialah membangun SDM-nya, membangun usernya, sumber daya manusianya, sehingga tadi ada kualitas unggul di sana. Kita kan ingin ke depan Pemkab regenerasinya lebih baik dari hari ini toh. Betul. Oleh karenanya APBD itu jangan terfokus kepada pembangunan fisiknya saja, tapi manusianya pun harus dibangun sehingga pemuda-pemudi di Pemkab Bogor ya, dapat bersaing di ranah global. Nah, Kang, ngomongin pemuda nih kan, tambah lagi kemarin tadi Akang bilang bahwa di depan itu ada resersi loh ancamannya gitu kan. Ya. Bahwa sesiap apa sih pemuda Kabupaten Bogor nih dalam kondisi ini? Tambah lagi kan yang saya lihat gitu ya, APBD Kabupaten Bogor belum terfokus tuh buat pembangunan sumber daya manusia. Ya. Gimana tuh Kang Rizky? Ya. Nah, oleh karenanya butuh M-Rizky yang lebih banyak di sini. Karena bagaimanapun ini kan barang politik nih, APBD ini. Betul. Dan barang politik tentu saja sangat syarat dengan kepentingan. Ya. Bagi M-Rizky, kepentingannya ialah bagaimana terciptanya SDM yang lebih berkualitas. Betul. Tidak hanya kuantitasnya yang naik, tapi kualitasnya pun harus diikuti. Betul. Seiring perkembangannya zaman. Sehingga saya berharap ke depan banyak pemuda-pemudi ya yang berani action, tidak hanya menjadi seniman gagasan. Iya. Terjun ke politik, bahu membahu, bangun Pemkab Bogor lebih baik ke depan. Luar biasa. Berarti embrio-embrio itu yang harus dibanyakin ya Kang ya. Saya hanyalah contoh. Betul. Ya. Contoh positif lah pastinya. Amin. Luar biasa. Amin. Justru tadi yang saya bilang, Akang ini punya poin mendistribusikan semangat tadi Kang. Makanya M-Rizky yang lain, embrio-embrio yang lain harus muncul nih di Kabupaten Bogor. Yeah. Kita harus dorong bagaimana pemuda-pemuda ini siap deh buat bertempur sama zaman gitu ya Kang ya. Yeah. Jangan hanya ya celoteh gagasan gitu di mana-mana. Betul. Jadi akhirnya kan kalau celoteh gagasan kayak bikin kamus Kang, gagasannya banyak dilakuin belum gitu, lucu jadinya. Terus Kang, yang saya lihat Kabupaten Bogor ini kan masih banyak pemuda-pemuda yang kemampuannya menengah ke bawah gitu, kita anggap. Kemampuannya menengah ke bawah, sehingga pilihan usaha mereka sulit untuk menjadi entrepreneur. Wah, saya susah nih buat milih sebagai pengusaha gitu. Yang saya bisa lakukan ya kalau nggak bekerja di perusahaan lain, kalau saya tidak bisa bekerja ya saya ngeojol gitu ya, ojek online, sehingga taraf kemampuan mereka tidak meningkat, taraf pergaulan mereka tidak meningkat, taraf kehidupan mereka pun akhirnya tidak ikut meningkat. Nah, saran Kang Rizky buat pemuda-pemuda di luar sana yang punya keterbatasan lah, akses, keterbatasan finansial, keterbatasan hampura ilmu mungkin ya, apa tuh Kang? Jadi memang semangat untuk menjadi entrepreneur juga harus ditularkan, juga harus ditumbuh kembangkan. Oleh karenanya ini berkaitan lagi dengan APBD, kita kan konteksnya juga sebagai anggota DPRD ya. Saya mendorong pula anggaran di Dinas Koperasi. Namun memang hari ini penuh dengan keterbatasan. Ya. Saya juga tadi itu saya butuh M-Rizky yang baru sehingga
tadi barang politik ini akan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Misalkan hari ini koperasi itu hanya dianggarkan 28M. Iya. Sangat minim. 1 tahun loh. Padahal di koperasi itu ada unsur UMKM. Iya. IKM pasti di sana dan koperasi. Koperasi. Sebenarnya itulah yang kemudian menjadi alternatif. Ketika peluang kebutuhan tenaga kerja kurang, bahkan pasokan tenaga kerjanya banyak. Ya dialihkan menjadi pengusaha-pengusaha baru gitu. Entrepreneur muda ya. Nah, di situ. Harapannya ke depan tadi pemerintah Kabupaten Bogor juga sadar akan kebutuhan hal tersebut. Gitu. Sehingga supply demand yang tadi saya jelaskan, yang saya katakan di awal juga ada keseimbangannya. Gitu. Nah, yang tadi Kang soal bonus demografi itu, pemuda banyak full, bahkan di statistik terakhir itu Provinsi Jawa Barat kalau nggak salah 60% lebih Kang, itu pemuda, hampir 70% itu millennials, millennials umuran ya 30, dari mulai 17 sampai 30 teman-teman millennials. Terus ditambah lagi generasi Z yang sekarang lagi berkembang nih, ya kan? Nah, pertanyaan saya nih buat Kang Rizky, sharingnya buat teman-teman millennials nih yang hampura ya Kang ya, tadi menghilangkan budaya gotong royong kan kita lihat tuh jadi apa ya, jadi ansos gitu, antisosial, di rumah aja, tiktokan aja, kehidupannya untuk pribadi dia gitu kan. Nah gimana nih Kang untuk untuk memunculkan semangat gotong royong bahwa teman kita tuh di luar masih belum seperti kita loh tarafnya gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemudi ini ruang ya, ruang untuk berekspresi, ya, dimana mereka biasanya berkumpul dengan yang satu pemahaman gitu, satu hobi, ya, satu minat gitu kan. Nah itu kembali PR pemerintah yang kemudian harus mengetahui gitu, ya kan, apa sih yang dibutuhkan, bagaimana bisa memfasilitasi. Bagaimana pemerintah bisa hadir di tengah-tengah mereka, sehingga energi mereka, luapan mereka, keinginan mereka itu bisa tersalurkan. Gitu. Oleh karenanya, tadi bagaimana kita bisa membangun manusianya, gitu. Meng-create kegiatan program yang berkaitan dengan peningkatan kualitasnya. Betul. Nah sayangnya, gitu kan, konsep ini atau pemikiran ini belum saya lihat nih, belum semua orang pahami. Lebih ke apa ya, seperti copy paste ya. Di copy doang gitu. Kita butuh pemikiran yang out of the box gitu. Off the box, betul. Out of the box. Karena kan banyak program-program buat hampura ya, buat pemuda juga akhirnya ke fisik-fisik lagi kan. Iya, betul. Akhirnya buat inilah, buat itulah gitu kan. Betul. Jadi sumber daya manusianya nggak ikut meningkat gitu ya Kang ya? Betul. Luar biasa. Nah, bonus demografi Kang. Siap nggak Kabupaten Bogor nih buat bonus demografi yang Akang lihat? Harus siap. Karena ini adalah sesuatu yang pasti akan menghampiri, pasti akan berdampak. Oleh karenanya Pemkab Bogor harus siap. Begitu. Jadi memang harapan saya untuk 2023 ini anggaran kita justru terfokus kepada bagaimana memfasilitasi bonus demografi ini, gitu kan. Jangan sampai bonus demografi ini justru menjadi bencana. Ya betul, bencana demografi akhirnya kan. Tapi resersi Kang 2023. Kayaknya saya juga agak pesimis tuh dengan ancaman resersi. Ya, kita harus optimis ya. Kita harus optimis. Tapi sikap optimis pun tidak ada gunanya kalau tidak ada action ya. Iya. Makanya keberpihakan pemerintah juga harus full. Harus full ya. Jangan setengah-setengah gitu kan, demi sebuah pencitraan fisik doang isinya. Wah, tajam ya. Tajam. Luar biasa. Kang Rizky terakhir deh. Saya minta harapan Kang Rizky. Bagaimana kita yang pertama teman-teman pemuda menghadapi resersi 2023 plus menghadapi bonus demografi untuk Indonesia Emas 2045. Ya.
Ya. Saya minta saran, gagasan, atau mungkin distribusi semangatnya nih dari Kang Rizky buat Oke. teman-teman pemuda. Pemudi yang diharapkan menuju Indonesia emas ialah pemuda yang senantiasa mengakar terhadap kearifan lokal, namun bisa bersaing dalam taraf global. Wah, Artinya jangan sampai kita melupakan sejarah bagaimana Bogor ini bisa terbentuk dan berjalan sampai hari ini. Tentu saja dilandasi juga dengan akidah yang kuat. Namun tadi mengupgrade pengetahuan teranyar itu juga sangat penting. Mengakar terhadap kearifan lokal, namun bisa berkompetisi di taraf global. luar biasa, mantap. Atur nuhun Kang Rizky. Siap. Saya pamit heula, bari numpang ngopi tadi hari. Oke lah. Oh, siap.